orang tinggi hati tuh sering dianggap sombong, Cak? Dicap sombong maksudnya? Dicap sombong. Nah, ini karena ini sebenarnya sederhana. Kenapa orang tinggi hati itu dicap sombong? Itu sebenarnya simpel awalnya. Karena dia cenderung suka pamer. Ini awalnya dari sebuah cerita dulu. Ada orang yang tinggal di dusun. Suatu saat dia punya waktu liburan dan pikniklah ke kota. Pergi ke Ancol, ke Dufan. Nah kalau masuk Dufan itu kan dicap tuh. Nah begitu dia selesai dicap, pulang ke kampungnya, ke desanya, pamer-pamerin tuh capnya. Nah, orang tinggi hati dicap sombong dari situ. Pamer cap nih. Dicap sombong ya Pak? Dicap aja udah sombong. Calontok dicap, Itu, dicap sombong. Itu asal mulanya ya, Cak? Asal mulanya itu. Saya baru tahu. Rata-rata ada ya. Orang sombong itu cirinya, dia tidurnya telentang. Kenapa? Saya pernah lihat orang tuh saking sombongnya ya. Tidur aja dia pamer ilmu. Orang tidur biasanya kan mendengkur. Tidur paling ya ngiler ya. Ini nelentang. Telentang dia tidur. Kan pamer ilmu tuh. Makan tang. Iya. Terlentang maksudnya gini loh Pak, kepala Itu ngadep ke atas. terlentang. Iya. Ini telentang, nelentang. Itu sombong. Makanya jangan nelentang. Karena ada juga dari gestur-gesturnya orang sombong. Lihat gayanya. Pertama, orang sombong itu kalau dipanggil dari depan, dia nggak mau noleh. Dari depan manggilnya. Nah, ya, makanya dia nggak mau noleh. Orang dipanggil dari depan, ini sombong. Tapi kalau gestur yang lain, Cak? Nah, ini ada lagi. Orang sombong itu kalau dipanggil, dia diem aja. Nah ini benar. Nah, iya benar. Karena kalau dia teriak, dia yang manggil, bukan yang dipanggil. Ya memang, Cak. Jadi diem. Yang dipanggil itu diem. Yang manggil baru yang teriak. Karena kalau yang dipanggil teriak, jadinya dia yang manggil. Terus lihat senyumnya. Senyumnya orang sombong itu beda. Kok bisa dilihat dari senyumnya? Senyum itu bisa kelihatan orang sombong tidak. Orang sombong itu senyumnya senyum menyeringai. Menyeringai itu asalnya dari menyerupai singa. Menyeringai. Kok bisa menyerupai singa, Cak? Karena begini, senyumnya itu walaupun dia tersenyum, tapi tidak enak dipandang, membuat orang merasa nggak enak. Coba Anda kalau melihat singa, ketemu sama singa, walaupun singa itu tersenyum, Anda tetap nggak enak, deg-degan. Jadi senyumnya itu nggak enak aja kalau dilihat. Itu senyumnya orang sombong. Yang ketiga, orang sombong itu kalau dipanggil biasanya mendongak. Sudah dipanggil calontok. Itu sombong. Ya orang gali sumur, orang gali kubur itu kalau dipanggil, hei gimana? Nah, itu sombong. Bukan mendongak. Itu sombong. Kalau dipanggil ya wajar aja lah. Jangan sombong. Pak kalau orang gali sumur Pak dipanggil terus nggak nengok ke atas, nengok ke bawah malah nggak kelihatan. Ya sudah nggak usah nengok, dijawab aja cukup. Oh gitu ya. Misalnya kamu lagi gali sumur, bar, ya udah cukup. Kamu nggak usah dongak juga, takut kelilipan. Berikutnya, orang yang sombong itu biasanya suka melihat telinga. Telinga. Kenapa melihat telinga? Karena orang yang sombong itu biasanya suka memandang sebelah mata. Sebelah mata? Sebelah mata apa? Telinganya. Itu maksudnya. Dan yang terakhir, kebiasaan orang sombong itu karena orang sombong tidak senang kalau ada orang yang menyamai dia. Makanya orang sombong itu nggak suka mengaca. Karena kalau dia bercermin, dia melihat orang yang menyerupai dan menyamai dia. Dia nggak suka. Ya itu kan memang mukanya dia, Cak. Kalau ngaca masa muka orang lain. Makanya orang sombong itu gitu. Sama dirinya sendiri aja nggak suka. Karena sama, menyamai dia. Itu orang sombong apa orang stres sih Pak? Nah, orang sombong itu lama-lama juga bisa stres. Karena orang sombong itu sebenarnya lawannya atau musuhnya itu dirinya sendiri. Tapi, Cak, melihat